Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmania Anjani dengan NIM 2205120408 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model infrastruktur jaringan. Berikut beberapa topik. Yang pertama ada pengertian infrastruktur jaringan. Yang kedua ada perbedaan jaringan komputer dengan jaringan terdistribusi. Yang ketiga, ada jenis infrastruktur jaringan. Yang keempat, ada data center. Yang kelima, jaringan berdasarkan cara membangun. Kemudian ada topologi jaringan. Yang ketujuh, ada jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Dan yang terakhir, tentang jaringan berdasarkan siaran. Infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan mengacu pada kerangka kerja fisik dan logis yang meliputi perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, protokol, dan teknologi yang membentuk dasar dari jaringan komputer atau jaringan telekomunikasi. Berikut adalah komponen utama dari infrastruktur jaringan. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware yang terdiri dari router, server, switch, firewall, kabel, dan konektor. Yang kedua ada perangkat lunak atau software yang terdiri dari sistem operasi jaringan. Adalah perangkat lunak yang mengelola dan mengontrol operasi jaringan seperti Windows Server, Linux, atau Unix. Ada protokol jaringan. Adalah perangkat lunak yang mengatur komunikasi dan pertukaran data di antara perangkat seperti TCP atau IP, HTTP, dan FTP. Security software, program-program yang digunakan untuk mengamankan jaringan termasuk firewall, antivirus, dan enkripsi. Ada protokol dan standar. Protokol adalah peraturan dan prosedur yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Contoh protokol TCP atau IP, HTTP, dan SMTP. Standar adalah pedoman dan spesifikasi yang harus diikuti untuk memastikan interkoneksi yang benar dalam jaringan. Contoh standar adalah IEEE 802.11 atau Wi-Fi dan Ethernet. Yang keempat ada manajemen jaringan. Hal ini melibatkan pemantauan kinerja jaringan, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta manajemen keamanan dan kebijakan. Yang terakhir, ada keamanan jaringan. Aspek keamanan jaringan adalah bagian penting dari infrastruktur yang mencakup perlindungan terhadap ancaman seperti peretasan, virus, malware, dan serangan DDoS. Infrastruktur jaringan adalah dasar yang memungkinkan berbagai aplikasi dan layanan beroperasi, termasuk internet, intranet, VoIP, atau Voice over Internet Protocol, video konferensi, dan banyak lagi. Penting untuk merencanakan dan mengelola infrastruktur jaringan dengan baik untuk memastikan kinerja yang handal, keamanan, dan skalabilitas yang sesuai dengan kebutuhan bisnis atau organisasi. Bagian jaringan berdasarkan jenis. Yang pertama ada PAN. PAN adalah jaringan pribadi yang sangat lokal, seperti koneksi antara perangkat Bluetooth atau perangkat USB. Hal ini digunakan menghubungkan perangkat pribadi secara langsung. LAN adalah jaringan yang terbatas pada area geografis yang kecil seperti dalam sebuah gedung, kantor, atau sekolah. Akses umum yang terbatas pada perangkat yang berada dalam lokasi fisik yang sama. Yang ketiga ada MAN. MAN adalah jaringan yang mencakup area geografis kota atau wilayah metropolitan. Hal ini memungkinkan akses cepat antara lokasi-lokasi dalam kota yang berdekatan. Yang keempat ada WAN. WAN adalah jaringan mencakup area geografis yang lebih luas seperti antar kota atau antar negara. Akses melalui WAN melibatkan penggunaan jaringan publik atau pribadi yang menghubungkan lokasi yang jauh. Dan yang terakhir, WLAN adalah jenis jaringan kabel yang memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan tablet untuk terhubung ke internet atau jaringan lokal tanpa menggunakan kabel fisik. WLAN biasanya didasarkan pada teknologi Wi-Fi dan sering digunakan di rumah, kantor, sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya. Hal ini memberikan mobilitas tinggi kepada pengguna, memungkinkan akses ke sumber daya jaringan dari berbagai lokasi dalam jangkauan sinyal nirkabel. Data center. Data center adalah komponen kunci dalam infrastruktur jaringan yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan, penyimpanan, dan pengolahan data yang sangat penting bagi organisasi atau perusahaan. Data center adalah tempat di mana semua data yang baik yang dihasilkan secara internal oleh perusahaan maupun yang diterima dari sumber eksternal dikumpulkan, diproses, dan dikelola. Hal ini mencakup data bisnis, aplikasi, basis data, dan banyak lagi. Penyimpanan data. Data center memiliki perangkat keras penyimpanan yang kuat seperti server dan perangkat penyimpanan terkait yang digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Hal tersebut mencakup data yang disimpan dalam bentuk fisik dan virtual. Kemampuan komputasi. Data center menyediakan daya komputasi yang tinggi dengan menggunakan server kelas enterprise yang kuat. Hal ini memungkinkan
organisasi untuk menjalankan aplikasi database dan layanan kinerja yang baik. Keamanan data. Keamanan data sangat penting dalam data center. Hal ini mencakup pengamanan fisik dengan akses terbatas serta pengamanan logis dengan firewall, enkripsi, dan mekanisme perlindungan data lainnya. Cloud computing. Banyak organisasi sekarang menggunakan konsep cloud computing dengan data center virtual yang dihosting di cloud. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan memungkinkan akses dari berbagai lokasi. Efisiensi energi. Data center modern seiring fokus pada efisiensi energi untuk mengurangi dampak lingkungan dan biaya operasional. Data center adalah inti dari infrastruktur jaringan modern yang mendukung operasi bisnis, pengolahan data, dan penyampaian layanan online. Penting untuk merencanakan, memelihara, dan mengamankan data center dengan baik agar jaringan dan aplikasi bisnis dapat beroperasi dengan lancar dan handal. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangun. Hal ini dapat mengacu pada berbagai arsitektur dengan metode yang digunakan untuk mendesain dan membangun jaringan. Yang pertama ada jaringan kabel. Jaringan kabel mengacu pada jaringan yang menggunakan kabel fisik seperti kabel Ethernet atau serat optik. Hal ini untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Dan merupakan pendekatan tradisional yang sangat handal dan umum digunakan dalam jaringan LAN. Jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel mengacu pada jaringan yang tidak memerlukan kabel fisik dan menggunakan teknologi seperti Wi-Fi atau jaringan seluler untuk komunikasi. Hal ini memberikan mobilitas yang tinggi dan cocok untuk situasi di mana pengguna perlu bergerak. Jaringan hybrid. Jaringan hybrid adalah komunikasi dari jaringan kabel dan nirkabel. Misalnya seringkali ada jaringan LAN kabel dengan poin akses Wi-Fi tambahan. Jaringan virtual. Jaringan virtual adalah jaringan yang dibangun di atas jaringan fisik yang ada menggunakan perangkat lunak. Hal ini mencakup konsep seperti VLAN dan jaringan definisi perangkat lunak atau SDN. Jaringan pribadi. Jaringan pribadi adalah jaringan yang dibangun secara eksklusif untuk satu organisasi atau entitas. Hal ini seringkali menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang dedikasikan. Jaringan publik. Jaringan publik adalah jaringan yang dapat diakses oleh banyak organisasi atau individu. Contohnya adalah internet yang merupakan jaringan publik yang terbuka untuk semua orang. Jaringan cloud. Jaringan cloud adalah jaringan yang dibangun di atas infrastruktur cloud computing. Hal ini mencakup koneksi ke layanan cloud seperti komputasi, penyimpanan, dan basis data melalui internet. Jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc adalah jaringan yang dibangun secara sementara dan spontan, seringkali tanpa perangkat infrastruktur tetap. Hal ini sering dilihat dalam jaringan nirkabel peer-to-peer. Jaringan berbasis sensor. Jaringan berbasis sensor adalah jaringan yang terdiri dari perangkat sensor yang mendeteksi dan mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya, biasanya untuk tujuan pemantauan atau pengukuran. Yang terakhir adalah jaringan IoT. Jaringan IoT adalah jaringan yang terhubung dengan berbagai smartphone dan sensor yang terhubung ke internet. Hal ini memungkinkan pertukaran data antara perangkat dan sistem terkait. Setiap jenis jaringan ini memiliki karakteristik kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan cara membangun jaringan akan tergantung pada kebutuhan, anggaran, dan tujuan spesifik organisasi atau pengguna. Topologi jaringan. Topologi jaringan merujuk pada cara di mana perangkat dan node dalam jaringan komputer dihubungkan dan berinteraksi satu sama lain. Hal ini adalah bagian penting dari infrastruktur jaringan karena memengaruhi bagaimana data dan informasi mengalir dalam jaringan. Yang pertama adalah topologi bus. Dalam topologi bus, semua perangkat terhubung ke kabel sentral yang sama, mirip dengan jalur bus. Ini adalah topologi yang sederhana dan murah untuk diimplementasikan. Namun, jika kabel utama mengalami masalah, seluruh jaringan bisa terpengaruh. Yang kedua, topologi cincin. Dalam topologi cincin, di setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, menciptakan sirkuit tertutup. Data bergerak dalam satu arah melalui sirkuit cincin, dan ini dapat membuat pengaturan data yang andal. Namun, jika satu perangkat gagal, seluruh jaringan bisa terputus. Topologi bintang. Dalam star topologi, setiap perangkat terhubung langsung ke pusat. Hal ini membuat manajemen dan pemeliharaan jaringan menjadi lebih mudah karena setiap perangkat dapat diakses secara terpisah. Namun, jika hubungan pusat mengalami kegagalan, perangkat yang terhubung padanya mungkin kehilangan konektivitas. Topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain dalam jaringan. Hal ini sangat handal karena ada banyak jalur alternatif untuk mentransmisikan data. Namun ini bisa menjadi mahal dan rumit dalam mengimplementasinya. Setiap topologi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan yang tepat tergantung pada kebutuhan dan tujuan jaringan. Penting untuk merencanakan dengan hati-hati dan mempertimbangkan faktor seperti keandalan, skalabilitas, dan biaya saat merancang infrastruktur jaringan sesuai dengan kebutuhan bisnis atau organisasi. Pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabelnya dapat dibagi menjadi dua kategori utama, jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Hal ini mencerminkan apakah jaringan penggunaan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat atau tidak. Yang pertama, jaringan kabel. Jaringan kabel mengacu pada jaringan yang menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat dan node dalam jaringan.
Contoh jaringan kabel. Yang pertama ada Ethernet. Digunakan secara luas dalam jaringan LAN untuk menghubungkan komputer dan perangkat jaringan menggunakan kabel Ethernet. Fiber optik. Menggunakan kabel serat optik untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dalam jarak yang jauh dengan kehilangan sinyal yang minimal. Yang terakhir ada kabel koaksial, digunakan dalam beberapa jaringan kabel TV dan jaringan komunikasi kabel. Jaringan kabel seringkali dianggap lebih handal dan memiliki kecepatan transfer data yang stabil dibandingkan jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel mengacu pada jaringan yang tidak memerlukan kabel fisik dan menggunakan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi atau jaringan seluler untuk komunikasi. Yang pertama ada Wi-Fi, digunakan untuk menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan LAN tanpa menggunakan kabel. Yang kedua, Bluetooth, digunakan untuk menghubungkan perangkat kecil seperti smartphone, headphone, dan keyboard ke perangkat lain secara nirkabel. Yang terakhir adalah jaringan seluler 4G atau 5G, digunakan untuk komunikasi data nirkabel melalui jaringan seluler. Jaringan nirkabel memberikan mobilitas tinggi dan memungkinkan perangkat untuk bergerak tanpa terikat oleh kabel. Pembagian jaringan berdasarkan siarannya dapat mengacu pada cara data dan informasi disebarkan dalam jaringan. Terdapat dua kategori utama dalam pembagian ini. Yang pertama, jaringan broadcast. Dalam jaringan broadcast, data dan informasi disiarkan ke semua perangkat atau node dalam jaringan. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan dapat menerima dan mengakses data yang sama. Contoh jaringan broadcast termasuk jaringan televisi kabel tradisional di mana saluran televisi mengirimkan program kepada semua pelanggan yang terhubung, atau jaringan nirkabel. Wi-Fi dalam mode broadcast yang mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung dalam jangkauannya. Yang kedua, jaringan unicast. Dalam jaringan unicast, data dan informasi ditunjukkan secara khusus ke perangkat atau node tertentu dalam jaringan. Setiap perangkat hanya menerima data yang ditunjukkan untuknya secara eksklusif. Hal ini adalah cara yang paling umum digunakan dalam jaringan modern, seperti ketika mengakses situs web atau mengirim email, data dari server web atau email server dikirimkan secara unicast ke perangkat. Selain broadcast dan unicast, ada juga model siaran lainnya seperti multicast, di mana data disiarkan ke sekelompok perangkat yang telah berlangganan untuk menerima data tersebut. Hal ini sering digunakan dalam jaringan berbasis video konferensi dan streaming. Pemilihan model siaran dalam jaringan tergantung pada kebutuhan penggunaan dan tujuan spesifik jaringan tersebut. Broadcast cocok untuk situasi di mana data harus tersedia untuk semua perangkat dalam jaringan, sementara unicast dan multicast lebih efisien dalam mengirimkan data khusus ke perangkat yang memerlukannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.